pengertian teologis. Konsili Vatikan, saya katakan AGS Gaudium et Spes nomor 4. Ini teksnya. Ya. Saya bacakan saja. Untuk menjalankan tugas seperti itu, haruslah ia sepanjang masa, ia itu gereja ya, sepanjang masa mengamat-amati tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam cahaya Injil. Sedemikian rupa sehingga dengan cara yang sesuai untuk setiap generasi, jadi berkali-kali ia dapat menanggapi masalah-masalah abadi manusia mengenai makna hidup sekarang dan kelak dan tentang hubungan timbal balik antara keduanya. Maka dari itu dapat dilukiskan bahwa ciri-ciri utama dunia dewasa ini. Lalu saya kutip teks asli bahasa Latin, ya, nggak usah saya bacakan. Kemudian 2 Gaudium et Spes 11. Gereja harus berusaha membeda-bedakan dalam peristiwa tuntutan dan keinginan yang dipunyainya bersama dengan orang zaman kita. Apa yang di dalamnya merupakan tanda sejati kehadiran dan rencana Allah. Ini dikatakan. 3 Gaudium et Spes 44. Maka dapat dibuktikan adalah tugas seluruh umat, terutama para pastor dan teolog dengan bantuan Roh Kudus untuk mendengarkan, membeda-bedakan dan menafsirkan berbagai bahasa zaman kita dan menilainya dalam sabda ilahi agar kebenaran yang diwahyukan selalu dapat dikenal lebih mendalam, dipahami lebih baik dan disajikan lebih sesuai. Ya. Ini terus jadi semua, tidak saya bacakan semua, bukti-bukti tanda-tanda zaman dipakai dalam dokumen-dokumen gereja. Ini ada banyak saya kutip sebagai bukti. Tidak semua saya bacakan, terlalu banyak nanti. Ya. Ungkapan itu terdapat dalam dokumen konsili A, B, C, D, E, F, E. Semua di situ ada. Jadi bisa dibuktikan di situ. Maka diktat ini juga mengandung bukti-bukti. Tidak asal omong saja. Ini semua bukti-bukti. Lalu kita kenakan pada Indonesia. Saya ambil contoh, 1 konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55. Ini termasuk tanda-tanda zaman. E, tanda-tanda zaman sebagai suara Tuhan. Jadi kemerdekaan banyak negara juga dikehendaki oleh Tuhan yang menggerakkan itu. Lalu tugas gereja 6, mengamat-amati, bahasa Latin perscrutandi, mengamati. Ada 3 langkah. Jadi perbedaan, seleksi yang menentukan, kesulitan seleksi, perlu seleksi. Lalu saya ambil contoh-contoh. Ya. Bisa dilihat sendiri. Jadi URAADHBO ini singkatan dokumen-dokumen konsili. Ini sebagai contoh. D, pengamatan dari sikap dan kebalikannya. Ya.
kita melihat di situ. Kemudian tidak hanya mengamati, melainkan menafsirkan, menafsirkan interpretandi. Jadi itu tugas gereja, mengamati tanda-tanda zaman, menafsirkannya dalam sabda Tuhan atau cahaya Injil. Timbul kesulitan, subjeknya bagaimana, objeknya apa juga. Jadi panjang lebar, seringkali campuran. Jadi penafsiran tanda-tanda zaman harus dilakukan apa? Lalu 11, persyaratan hubungan dengan subjek tadi. Siapa pelaku? Menafsirkan tidak asalkan, melainkan dalam cahaya Injil. Bahasa Latin, sub evangelii luce. Lalu saya tulis di situ. Istilah itu beberapa ungkapan yang dianggap serupa. Sub evangelii luce, sub lumina Christi, sub hoc lumina, semua istilah itu sama saja. Ya. Tapi saya kumpulkan di sini supaya disadari istilah-istilah serupa dipakai, tidak harus semua sama. Kemudian isinya. Hampir selesai ini. Lalu duplex ordo cognition, artinya sumber kemampuan itu baik iman maupun ilmu. Duplex itu dua, jadi iman dan ilmu. Karena apa? Yang bisa kita ketahui dengan akal budi toh diwahyukan, supaya lebih cepat, lebih pasti, lebih tanpa kesesatan. Meskipun dapat kita cari sendiri dengan akal budi, tapi supaya lebih cepat, lebih pasti, dan jangan dicampuri kesesatan, diberitahukan kepada kita. Meskipun begitu, ada misteri adikutrati, diwahyukan secara istimewa. Lalu nilai-nilai diambil dari Injil atau dari manapun juga, terutama akal sehat, yang juga mewarnai agama-agama lain dan disebut nilai-nilai kemanusiaan. Buat apa itu semua? Untuk 11, melakukan tugas. Atalamunus exequendum. Jadi tugas gereja Pak untuk melakukan tugas itu perlu mengamati dan menafsirkan tanda-tanda zaman. Tugas gereja evangelis mewartakan ini. Tugas ini tak kunjung selesai. Lalu mengamati tanda-tanda zaman itu bukan sesukanya, tapi suatu keharusan. Dan dikatakan ini officium incumbit, artinya diperintahkan oleh tugas, termasuk kewajiban. Maka perlu tanggung jawab untuk mengamati dan menafsirkan itu. Itu tanggung jawab gereja. Kapan? 13.
sepanjang masa. Ini per omne tempus. Jadi gereja harus selalu sepanjang masa mengamati dan menafsirkan tanda-tanda zaman itu. Ini berarti tidak hanya merujuk pada kitab suci, melainkan memakai kemampuan untuk mengamati apapun yang terjadi. Gereja Indonesia kita tidak jauh-jauh, tapi melihat gereja di Indonesia, keadaan di Indonesia. Maka ajaran sosial gereja tidak hanya mewartakan mestinya bagaimana, tapi juga kenyataannya bagaimana. Sikap gereja mewartakan tidak hanya dalam surat gembala, melainkan juga metode konsultasi dan jadi mau mendengarkan, tidak hanya omong. Lalu ini menyangkut selalu kini dan kelak. Lalu dalam ekskurs saya beri sumber referensi, artinya barang siapa mau memperdalam soal